Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Ahmad Nisa, NPM 2017-051015. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai linked list, queue, dan stack. Di sini telah saya buat program linked listnya. Linked list merupakan struktur berupa rangkaian elemen yang tiap elemennya saling berkait, di mana tiap elemen dihubungkan ke elemen lain melalui pointer. Di sini saya telah mendeklarasikan include biostream, kemudian ada include journey.h, di sini namespace std, kemudian di sini ada class listnya yang isinya ada struct node, ada integer data, ada node next untuk menghubungkan node dengan node lain. Tipe data dibuat sama seperti aturan menggunakan pointer. Lalu di sini mendeklarasikan tipe data, variabel bertipe data pointer, ada node head, node tile, node null, node baru, dan node hapus. Kemudian di sini saya mendeklarasikan public karena agar dapat diakses di luar kelas ini. Di sini ada void init untuk inisialisasi, headnya sama dengan 0 dan tile-nya sama dengan 0 untuk menandakan bahwa dia kosong. Kemudian void input, di sini ada input A, lalu node baru sama dengan node ini untuk alokasi memori node barunya. Kemudian baru data sama dengan A, mengisi node barunya. Kemudian baru next sama dengan 0. If head sama dengan 0, kalau headnya kosong, maka head sama dengan baru, tail sama dengan head. Node baru tadi akan diisikan ke head dan posisi head dan tailnya sama karena dia masih kosong dan datanya baru ada 1. Jadi tail dan headnya sama. Kemudian jika tidak, maka tail next baru, tail sama dengan baru. Kemudian ada void hapus data. Di sini ada integer disimpan. Kemudian ada jika head sama dengan 0 atau jika headnya kosong, maka akan di out linked list kosong, penghapusan tidak bisa dilakukan. Kemudian jika tidak, simpan sama dengan head data. Lalu kita akan melakukan hapus depan. Hapus sama dengan head, head sama dengan head next, kemudian delete hapus. Kemudian kita out data yang dihapus, simpan ini tadi adalah elemen yang akan dihapus. Kemudian ada void cetak. Di sini kita mendeklarasikan no sama dengan head. Jika headnya sama dengan 0, maka akan out tidak ada data dalam linked list. Tapi jika tidak, maka data akan outkan data yang ada dalam linked list adalah kemudian kita lakukan perulangan. Jika no-nya tidak sama dengan 0, maka out no data, no sama dengan no next. Jadi akan outkan data, kemudian data selanjutnya. Kemudian ada void menu. Di sini saya menggunakan list ls. Ini tidak, di sini tidak apa-apa. Kemudian ada char pilih, ulang, ada integer data, init untuk mengambil inisialisasi tadi. Kemudian kita do sistem cls untuk membersihkan layar tampilannya. Cout program linked list, kemudian akan di out menu pilihannya ada 1 input, 2 hapus data, 3 cetak data, dan 4 keluar. Kemudian masukkan menu yang Anda pilih. Sein pilih. Nanti ada switch case di sini untuk menentukan mana yang akan kita pilih. Jika memilih 1, maka akan melakukan input data. Kemudian jika memilih 2, akan melakukan hapus data. Jika memilih 3, melakukan cetak, dan memilih 4 berarti exit. Jika memilih di luar dari itu, maka akan outkan pilih ulang. Kemudian
cout kembali ke menu jika ingin mengulangi menu pilihan yang tadi. Cin ulang, jika ulang sama dengan Y, maka akan kembali ke menu yang tadi. Kemudian kita langsung ke menu utamanya. Di sini ada list ls untuk fungsinya agar bisa memanggil kelas yang list tadi, yang isinya menu-menu tadi, isinya fungsi-fungsi tadi, lalu ls.menu. Maka kita memanggil void menu ini, kemudian akan dijalankan. Baik, langsung saja kita jalankan programnya. Nah, di sini misalnya 1, masukkan data 20, kemudian Y, 1 lagi, masukkan data 22, Y, kemudian kita pilih cetak, datanya ada 20 dan 22. Kemudian kita pilih lagi Y, kita pilih hapus, data yang dihapus adalah 20 karena kita milih hapus depan tadi, makanya data yang dihapus adalah 20. Kemudian Y, kemudian kita coba pilih 4, exit. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada stack. Stack berarti tumpukan. Jadi merupakan sebuah struktur data di mana elemen yang pertama dimasukkan adalah yang terakhir keluar. Jadi sistemnya adalah last in first out. Yang terakhir masuk adalah yang pertama keluar. Di sini kita define max untuk menentukan data maksimumnya. Kemudian ada class stack. Di sini ada struct tumpukan, ada integer top dan data max. Lalu ada s untuk sebagai objek. Kemudian di sini kita buat public agar bisa diakses di luar kelas. Ada void inisialisasi s.top sama dengan min 1. Mengapa min 1? Karena dalam array jika 0 berarti sudah ada isinya. Karena dimulai dari indeksnya dimulai dari 0, sehingga jika ingin membuatnya kosong maka diisi min 1. Kemudian ada bool is empty, ada bool is full, void push. Kalau bool is full, s.top sama dengan max. Kemudian ada void push. Di sini jika full maka diisi output tumpukan penuh, namun jika tidak maka s.top plus plus sehingga akan dijumlahkan. Lalu cin s.data s.top, kemudian cout tumpukan s.data s.top, data telah ditambahkan. Kemudian di sini ada void pop. Jika datanya kosong maka cout tumpukan, namun jika tidak cout tumpukan s.data s.top telah dihapus. Lalu stop min untuk mengurang datanya telah berkurang. Void print tumpukan. Jika kosong maka akan disabkan kosong, namun jika tidak akan dilakukan pengulangan integer i sama dengan 0, i kurang dari stop, i plus plus. Lalu cout data i, s data i. Lalu di sini ada fungsi utamanya. Di sini ada s stack t untuk memanggil agar kelas tadi bisa dipanggil. Kemudian ada system cls. Kemudian kita panggil fungsi-fungsi tadi. Ada t inisialisasi, t push. Ini kita bisa panggil 3 kali. Kemudian ada print tumpukan, pop, dan print tumpukan. Langsung saja kita coba jalankan programnya. Misalnya kita masukkan 5, 10, 15.
Nah, maka tumpukan telah ditambahkan adalah 5, 10, 15. Lalu tadi ada yang kita printkan tumpukannya, lalu di sini tampil, lalu kita hapus, lalu di sini dihapus yang 15-nya, kemudian kita print lagi tumpukannya, sisanya adalah 5 dan 10. Selanjutnya ada Q. Di sini Q merupakan sebuah struktur data di mana sifatnya ini tadi untuk stack, sedangkan untuk Q sifatnya adalah first in first out. Data yang pertama kali masuk adalah yang pertama kali keluar. Kemudian kita sama mendeklarasikan define max. Kemudian ada struct Q, integer font, read data max, kemudian key. Di sini ada ball is empty. Jika key readnya sama dengan 0, ball is full yaitu mengembalikan nilai, ini juga mengembalikan nilai, ini mengembalikan nilai key read sama dengan max. Jika full dia sama dengan max key readnya. Kemudian ada void NQ untuk menambahkan. Di sini jika penuh maka diisi outkan antrian penuh, namun jika tidak, integer temp kita deklarasikan tempnya, lalu kita set-in key data key read sama dengan temp. Lalu cout antrian, kita coutkan antriannya, lalu key read plus plus. Ini untuk menjumlahkan. Kemudian ada void EQ, yaitu untuk menghapus. Jika kosong, maka kita coutkan antrian kosong. Namun jika tidak, maka akan di-coutkan antrian key data key front telah dihapus. Lalu kita lakukan perulangan. Integer I sama dengan key front, I kurang dari key read. I plus plus. Key data I sama dengan key data I plus 1. Key read min min. Kemudian ada void print antrian. Jika kosong maka kita coutkan kosong, namun jika tidak kita lakukan perulangan. Sama seperti tadi, I sama dengan key front, I kurang dari key read, I plus plus. Ini data awalnya, ini data kepalanya, ini buntutnya gitu, karena dia sifatnya antrian. Ini yang pertama dan ini yang akhir dimasukkan. Lalu kita coutkan key data. Lalu ini ada fungsi utamanya, kita panggil fungsi-fungsi tadi. Coba saja kita running. Misal kita masukkan antrian pertama 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6. Maka akan tampil seperti ini. Ketika di print dia menampilkan lalu dihapus. Yang dihapus adalah yang pertama kali dimasukkan, karena sifatnya tadi first in first out. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.